Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Akil. Ya, beliau adalah guru informatika di SMKNU 1 Islamiyah Kramat. Assalamualaikum Pak Akil. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik. Kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ya. Percakapan praobservasi ini kita lakukan sebelum pada akhirnya nanti saya masuk ke ruang Pak Akil untuk melaksanakan supervisi kelas. Tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dari mulai awal sampai akhir ya. Nah, sedangkan percakapan kita pada hari ini praobservasi itu dalam rangka mempersiapkan jalannya supervisi supaya Pak Akil lebih siap ya, lebih percaya diri pada saat saya melaksanakan supervisi. Begitu ya Pak Akil? Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan praobservasi ini, Pak Akil tentunya sudah mengisi indikator kinerja di PMM ya Pak ya? Oke. Ini Pak Akil mengisi tentang apa nih indikator kinerja? Saya mengisi terkait dengan beberapa indikatornya, yaitu target perilakunya terlebih dahulu, di mana saya melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi kita menerapkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kita menerapkan kesepakatan kelas seperti halnya tidak boleh bermain HP, terus nanti tidak boleh ngobrol sendiri dan lain sebagainya, seperti itu. Terus targetnya yaitu para siswa yang akan saya ajar. Sebelum itu juga memberikan umpan balik positif. Umpan balik positif, memberikan reward kepada siswa-siswa yang telah melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi misalkan kalau siswa-siswa sudah melakukan kesepakatan tersebut, saya akan memberikan pujian lah atau apa gitu, seperti itu. Baik, jadi di sini target yang indikator PMM yang Pak Akil terapkan adalah penerapan refleksi disiplin positif ya Pak? Betul. Di mana target pelakunya adalah siswa-siswi Pak Akil ya, Iya. yang nantinya di dalam kelas. Sedangkan upaya-upaya yang Pak Akil lakukan itu adalah memastikan adanya kesepakatan kelas di kelas ya Pak ya. Betul. Kemudian mungkin apakah anak sudah melaksanakan apa belum, gitu ya Pak? Betul sekali. Baik, itu untuk indikator kinerja yang Pak Akil isikan di PMM. Ini akan diterapkan di mata pelajaran apa nih Pak? Kebetulan saya mengajar informatika ya Bu ya, dan saya menerapkan hal ini di seluruh kelas yang saya ajar di mata pelajaran informatika. Oh baik. Untuk materi nopo Pak? Untuk materi, segala materi Bu, dari awal materi kita pertemuan sampai kita akhir pertemuan kita melaksanakan hal tersebut. Oh baik. Berarti materinya itu seperti halnya kita menggunakan Microsoft Office, terus nanti misalkan kita mengenal jaringan-jaringan yang ada di internet dan lain sebagainya, terus kayak misalkan software hardware yang ada di komputer gitu. Saya pengenalan tersebut secara teori maupun prakteknya gitu. Oke, baik. Jadi bagus sekali Pak Akil akan menerapkan disiplin positif ini pada semua materi yang Pak Akil ajarkan ya. Nah, untuk materi supervisi ini kira-kira Pak Akil akan ambil di sub apa nih Pak? Mungkin lebih mendalam kepada sub yang Microsoft Office ya Bu ya. Karena cenderung anak-anak sekarang itu menyepelekan Microsoft Office. Padahal Microsoft Office itu sebenarnya sangat berguna sekali ya untuk jenjang karir mereka nanti setelah sekolah dan lain sebagainya, maupun sedang di sekolah pun mereka sangat akan membutuhkan Microsoft Office tersebut. Jadi saya ingin menekankan kepada siswa-siswa terkait materi Microsoft Office dari Microsoft Word, PowerPoint sampai Excel seperti itu. Jadi nanti saya akan datang di kelas Pak Akil pada mata pelajaran informatika, mapernya adalah Microsoft Office ya Pak. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Pak, Microsoft Office? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama,
siswa-siswi supaya bisa paham terkait materi yang saya sampaikan, yaitu Microsoft Office. Yang kedua, lebih mengenal terkait hal tersebut. Terus siswa-siswi juga bisa mempraktekkan hal tersebut seperti apa yang saya ajarkan gitu. Jadi kita juga bisa membuat makalah, tujuan pembelajaran tersebut bisa membuat surat menyurat. Terus dari prodi akuntansi pun kita bisa memudahkan prodi akuntansi untuk teman-teman siswa-siswi bisa menghitung lewat Excel. Terus dari PowerPoint-nya teman-teman siswa-siswa juga bisa berpresentasi dengan baik secara mudah lewat PowerPoint tersebut. Oke, baik ya. Jadi tujuan dari pembelajaran Pak Akil itu adalah siswa lebih mengenal Microsoft Office, kemudian nanti akan melaksanakan mempraktekkan dalam dunia kerja mungkin ya ketika mereka sudah kerja. Oke, baik. Nah, kira-kira nih strategi pembelajaran apa nih yang mau Pak Akil terapkan? Kalau strategi pembelajarannya saya menggunakan cooperative learning. Jadi kita menggunakan sistem diskusi, terus nanti kita tanya jawab lewat presentasi, nanti anak-anak dibagi kelompok untuk membuat makalah, terus mempresentasikan. Jadi saya mengharapkan kepada siswa-siswi ini pembelajaran di kelas itu menggunakan dari siswa untuk siswa gitu. Jadi sesuai dengan pedoman kita kurikulum merdeka ya Bu ya, yang kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk research materi dan sebagainya. Jadi saya membebaskan kepada siswa-siswi untuk meresearch mereka materi yang akan mereka ajarkan kepada siswa-siswa. Dan saya juga mendampingi selama presentasi mereka. Terus juga akan menambahkan materi-materi yang kiranya belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para siswa. Seperti itu. Jadi selain tadi metode yang dipakai, strategi pembelajarannya itu dengan metode apa tadi, cooperative learning ya? Iya, betul. Cooperative learning di mana siswa lebih aktif ya Pak? Betul. Dari siswa oleh siswa untuk siswa. Betul. Gitu kira-kira ya Pak? Iya. Nah, ini kira-kira selain tadi metode, media pembelajaran apa nih yang mau Pak Akil pakai? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan yang pertama tadi presentasi ya, sama yang kedua kita menggunakan quiz. Jadi di akhir kita sesi pembelajaran, saya akan memberikan quiz-quiz yang menarik seperti halnya misalkan entah itu quiz game, quiz tentang mengerjakan soal dan sebagainya. Dan di situ quiz tersebut juga melingkupi materi-materi yang telah kita presentasikan seperti itu. Menarik sekali ya Pak Iya. ya. Jadi media pembelajarannya selain mungkin PowerPoint anak presentasi juga ada quiz-quiz nih. Betul. Yang tentunya nanti akan memancing anak-anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Berdiskusi. Baik Pak Akil, ini kira-kira kapan nih akan Pak Akil lakukan? Di kelas mana, jam berapa? Insya Allah saya akan melakukan di tanggal 19 Oktober ya, 19 Oktober. di kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2, jam ke berapa? Kiranya jam kedua atau sampai jam ketiga. Oke. Serasa sudah tidak sabar nih pengen Iya, datang betul ke kelas sekali. Pak Akil. Tanggal 19 Oktober jam kedua di kelas 11 10 TKJ 2. 10 TKJ 2. Baik. Terima kasih Pak Akil Siap, untuk waktunya. Semoga nanti pada saat kita supervisi, Amin. Pak Akil lebih siap ya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berapa menit?